Halo semuanya, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Saat ini kita lagi ada di perumahan The Prambanan Residence, tepatnya di Surabaya Barat, area Wiyung. Kita lagi ada di clubhouse-nya, Dynasty Clubhouse. Di sebelah saya sekarang sudah ada Haval. Kita mau mencoba sesuatu yang berbeda ya. Kali ini kita mau jalan-jalan pakai Haval ini. Kita mau lihat-lihat ada apa aja sih di The Prambanan Residence Surabaya. Yuk. Ya teman-teman, bakal ada yang coming soon, ada sesuatu yang baru di The Prambanan Residence Surabaya Barat ya, bukan baratnya Surabaya tapi Surabaya Barat. Akan ada klaster baru seperti di belakang saya ini. Rumah contohnya lagi dibangun, kita nggak tahu kapan tapi segera mungkin. Dengar-dengarnya sih di tahun ini bakalan dibuka. Buat kalian-kalian yang berminat, kalian bisa hubungi kantor marketingnya The Prambanan Residence. Nanti bakal kita cantumkan nomor teleponnya atau nomor marketingnya. Sekarang kita mau jalan-jalan lagi, kita pengen lihat seperti apa sih rumah-rumah di Prambanan Residence ini. Ya teman-teman, akhirnya kita sampai di tujuan pertama kita. Ini ada acara open house-nya Prambanan. Rumah di belakang saya ini tipe Kana. Letaknya ada di Second Boulevard, jadi ini boulevard yang kedua, bukan boulevard utama. Rumahnya ini ukurannya 8 kali 23 dengan luas bangunan 242. Dan istimewanya rumah ini dia kamar mandi dalam semua. Jadi ada 4 kamar, semua kamar mandi dalam. Yuk kita lihat aja ke dalam. Buat teman-teman yang suka sama rumah ini, kalian bisa langsung aja datang ke kantor marketingnya The Prambanan Residence. Buka dari hari Senin sampai Minggu. Lebih tepatnya Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu biasanya langsung aja datang ke rumah contoh. Ya, rumah ini selain kamarnya semua kamar mandi dalam, alumininya juga semua menggunakan YKK Finish Good dan dilengkapi dengan taman belakang yang cukup luas. Jadi buat teman-teman yang suka buat tempat nongkrong-nongkrong di taman, rumah ini cocok buat kalian. Enaknya jalan-jalan pakai Haval teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di rumah kedua di The Prambanan Residence. Kali ini lokasinya nggak kalah bagusnya. Dia ada di Boulevard, tapi Boulevard ini ada di dalam klaster Kertabumi. Jadi beda sama rumah yang pertama ya. Kalau rumah yang pertama tadi itu di luar klaster, kalau ini Boulevard di dalam klaster. Rumahnya sendiri ini memiliki luas tanah 8 kali 23, 184. Bangunannya sekitar 240 meter dengan kamar tidur 3+1. Akses pembantu tersendiri, kalian bisa lihat itu ada pintu terbuka, itu akses untuk pembantu. Dan buat kalian-kalian yang suka taman, suka masak, kalian pasti suka dengan rumah ini karena dapurnya langsung menghadap taman. Di bagian depan ada taman, tengah rumah ada taman, di bagian belakang pun ada taman. Yuk langsung aja kita masuk rumahnya. Buat kalian-kalian yang sudah bosan sama si RV, X-Trail maupun si X5, sekarang sudah ada pilihan mobil sekelas dari brand China. Ini di sebelah saya sudah ada GWM Haval H6. Mobil ini hybrid, tampang depannya nggak kalah keren dong dengan mobil-mobil kekinian. Di bagian samping kalau kita lihat ini agak mirip-mirip kayak mobil Eropa ya, yang ada singanya itu. Lampunya sendiri teknologinya sudah LED semua, proyektor, di bawah juga fog lampnya sudah LED. Mobil ini lengkap sudah memiliki sistem keselamatan ADAS baik berupa radar maupun pakai kamera. Jadi sudah kalian nggak perlu khawatir. Di bagian bumper juga sudah ada 1, 2, 3, 4, 6 titik parking sensor yang sudah terintegrasi. Di bagian bawah ini sudah ada aksen-aksen krum-kruman, ada cladding-cladding hitam seperti kebanyakan SUV. Terus gimana dengan mesinnya? Yuk langsung kita lihat yuk. Berat sih, belum pakai pegas ya. Ruang mesinnya sendiri cukup rapi, sudah ada covernya. Jadi dia hybrid ya. Mesin kombasinya sendiri 1500 cc turbo 4 silinder. Ini penggerak roda depan, menghasilkan tenaga 150 PS dengan torsi 230 Nm. Dipadukan dengan motor listrik yang menghasilkan tenaga 130 PS dengan torsi maksimal 300 Nm, sehingga tenaga gabungannya menjadi 243 PS, torsinya 530 Nm. Oke, mungkin itu aja di bagian mesin. Ini di bagian firewall sudah dikasih peredam, bagian kap mesin juga sudah dikasih peredam. Nanti kita kepingin tahu sih kira-kira sekedap apa di bagian dalam mobil ini.
Kalau kita lihat dari bagian samping, barusan kelihatan mobil ini kalau ukurannya cukup besar, panjangnya hampir 4,7 meter, lebarnya lebih dari 1,8 meter, tingginya 1,7 meteran, dengan wheelbase sepanjang 2738 mm. Kalau kita lihat bannya sendiri ini cukup besar ya. Tapi anehnya di mobil ini kok agak kecil ya, padahal ini sudah pakai ring 19 225/55. Entah ini rumah rodanya yang besar atau memang bodinya yang besar, kalian bisa komen-komen di bawah. Di bagian jendelanya sendiri sudah dilengkapi dengan chrome. Spion sudah dilengkapi dengan kamera 360. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 derajat. Ground clearance mobil ini kalian tidak perlu takut berada di 175 mm, yang artinya kalau melewati jalan rusak, jalan berlubang itu cukup aman. Ada cladding-cladding hitam dipadu dengan chrome yang panjang seperti ini ya. Cuma anehnya di mobil ini meskipun atas chrome bawah chrome, saya nggak merasa kalau mobil ini tuh over chrome. Di bagian belakang ini, samping adalah bagian yang paling saya suka. Entah kenapa kalau saya lihat siluet dari belakang ini ya, itu mirip kayak Jaguar F-Pace. Coba teman-teman komen-komen kira-kira mirip nggak? Kalau sepenglihatan saya itu mirip banget sih. Di bagian belakang nggak kalah menariknya, memang bentuknya agak membulat, tapi lampunya sudah kekinian dong. Kalian lihat ini, semua LED yang atas ini nyambung dari kiri ke kanan, nggak diputus sama logo atau apapun, jadi benar-benar nyambung. Yang lampu remnya saya juga suka, ini dia kayak garis-garis seperti ini, teknologinya semua LED, dan di belakang dia pakai tulisan Haval, sudah ada emblem GWM, memang satu perusahaan dengan tank, H6, HEV yang ada biru-birunya karena mobil hybrid. Di bagian bawah kita bisa lihat ada reflektor yang vertikal, ada 1, 2, 3, 4, 6 titik parking sensor sampai ke ujung-ujung ya, yang sudah terintegrasi dan sudah dilengkapi lampu fog lamp belakang. Ada kisi-kisi ala diffuser. Dan mobil ini sudah tidak lagi dilengkapi dengan ban serep. Jadi kita mau lihat apa yang kita dapatkan di bagian belakang. Yang pastinya mobil ini sudah power back door. Kuncinya seperti ini, kalian mendapatkan panic button, lock, ini untuk pembukaan power back door dan unlock. Bagasinya seperti ini, cukup besar untuk mobil ukuran ini dan nggak ada hamnya. Jadi kalian kalau mau keluar masukkan barang juga mudah. Ada lampu 1 LED di sebelah kiri dan ada 12 volt socket di sebelah kiri. Kemudian kalau kalian merasa bagasi ini masih kurang besar, jok depan bisa kalian lipat 60-40, jadi 60 yang sebelah kiri, 40 yang sebelah kanan, dan itu menghasilkan lantai yang rata dari belakang sampai ke depan. Untuk nutupnya nggak usah susah-susah tekan tombol karena sudah dilengkapi dengan kick sensor. Nah, di bagian atas ini ada sesuatu yang lucu ya. Ini kita dapat wiper, tapi wipernya imut sih ini ya. Wipernya imut banget sih. Saya nggak tahu ini nanti ngelapnya bisa sebesar apa. Tapi yang pasti di atas sudah antena shark fin, sudah ada rear spoiler yang terintegrasi, sudah ada high mount stop lamp LED yang panjang, dan sudah dilengkapi dengan rear defogger. Wow, saya tadi lihat door trimnya tuh kaget loh. Ini mewah banget loh. Ada aksen black piano, ada chrome seperti ini, ada aksen rose gold, dan ini bahannya soft touch sampai ke armrest ya. Yang atas ini plastik, bawah plastik, ada door pocket, tapi nggak ada cup holder, yang agak bingung ya. Sudah ada tweeter, sudah ada speaker juga. Posisi duduk di depan ini sudah disesuaikan dengan posisi mengemudi saya. Tinggi saya 180 cm. Ruang yang kita dapat masih 5 jari. Kaki juga masih besar, masih bisa masuk di bawah jok depan. Untuk duduknya sendiri ini empuk ya. Cuma agak pendek, tapi meskipun kelihatannya agak pendek, ini menopang paha dengan baik loh. Paha saya tertopang dengan baik. Untuk sandaran belakang ini juga rasanya empuk. Motifnya perforated. Ada warna putih, dual tone ya berarti ya. Cuma memang agak sedikit tegak sih. Dan ini tidak bisa diatur lagi untuk kemiringannya. Agak cenderung agak tegak, cuma masih oke posisinya. Untuk ruang kepala, ini sisanya masih 4 jari lebih. 4 jari setengah, padahal mobil ini sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof yang besar sampai ke bagian belakang. Headrest sudah ada 3 adjustable, seatbelt sampai di bangku baris tengah ini sudah 3 titik.
ada armrest dan ada dua cup holder. Di bagian depan kita dapatkan dua ventilasi AC yang pengaturannya terpisah. Sudah ada USB charging Type A. Kemudian ada tempat penyimpanan di balik jok depan. Dan yang paling istimewa ketika kalian duduk di bagian belakang sebelah kiri, kalian akan dimanjakan bak seorang bos besar. Saya peragakan. Jadi ketika kalian duduk di bangku belakang sebelah kiri, kalian memiliki akses untuk memajukan jok bagian depan sebelah kiri. Dan lihat ruang kaki yang didapat besar banget, cuma memang agak sayang sedikit karena ini joknya nggak bisa diatur sandarannya, jadi mungkin kenyamanannya agak sedikit terbatas, tapi kalian bisa dapatkan ruang yang luar biasa besar di mobil ini. Sebelum masuk ke bagian depan, ini saya baru notice, ini dari tadi buka tutup pintu mobil ini tuh rasanya tuh mantep banget sih. Suara nutupnya juga mantep, jelek. Terus kalian bisa dengar ini bodinya tebel banget sih ini. Mantap sih. Yuk langsung kita lihat ke depan. Kalau mewahnya bahkan kalau saya bilang ini lebih mewah karena di bagian atas ini sudah dilengkapi dengan soft touch dan jahit-jahitan asli. Kalau yang di belakang ini plastik, yang sini sudah soft touch, dan twitternya kalau yang di belakang itu warnanya hitam, di sini sudah dibedakan warnanya jadi silver, dan ada cup holder di bagian depan. Karena cuacanya panas, yuk kita nyalain biar nggak tambah keringetan. Oke, kita mulai dari bagian sebelah paling kanan. Ini ada pengaturan ketinggian lampu, pembukaan power back door, untuk hill descent control, dan ada pengaturan traction control. Setirnya sendiri modelnya saya suka. Ada aksen-aksen rose gold di sepanjang dashboard juga. Kemudian di door trim ini rasanya memberikan sesuatu yang beda ya. Biasanya kalau mobil-mobil itu warnanya silver atau black piano, ini sesuatu yang agak berbeda. Setirnya sendiri juga sudah dilapis dengan kulit, cuma memang dia agak kecil ya bentuknya, dan biasanya ada tempat untuk jempol di sini agak tebel. Ini bulat aja, nggak ada jempolan di sini. Pengaturan wiper sebelah kiri agak kebalik ya. Jadi wiper biasanya sebelah kiri, ini ada di sebelah kanan. Untuk pengaturan lampu ada di sebelah kiri, termasuk untuk auto high beamnya. Kemudian di bawah ini ada tuas kecil, ini untuk pengaturan adaptive cruise control. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Untuk pengaturan layar itu ada di sebelah kanan sini. Sebelah kiri untuk layar yang sebelah kiri, lebih ke arah untuk audio. Dan mobil ini masih asiknya, ini masih bener-bener tombol ya. Jadi ini bukan capacitive touch, jadi masih bener-bener tombol. Dan untuk layar tengah ini pengaturannya banyak banget, tapi kita paling enggak dapat akses shortcut seperti untuk AC. Kemudian untuk round view monitor ini kita bisa ada shortcutnya, dan ini attention to detail yang bagus ya. Dia selain bisa gerak-gerak yang di layar besar maupun yang di kamera 360-nya, dan dia ada ukuran sentiannya loh. Jadi kita peragain sedikit ya. Ini misalkan kita mundur, kalian bisa lihat ada 149 cm, 146. Jadi kita benar-benar bisa ngukur di belakang itu jaraknya itu sisa berapa. Ini baru pertama kali saya temukan di sebuah mobil ya. Biasanya sih cuma tampilan gambar dan bisa ada arahnya seperti ini yang belok-belok gitu. Sisanya ya mirip-mirip lah. Untuk view-nya ini juga seharusnya masih bisa diatur-atur. Dan yang saya suka lagi, dia bisa ada pilihan 2D atau 3D. Kemudian kalau kalian lihat di sini ada Park Intelligence, jadi dia sudah bisa parkir secara otomatis. Bahkan ini juga ada track back reverse. Jadi kalau kalian masuk ke jalan buntu, dia bisa mundur secara otomatis, kalau nggak salah sampai kurang lebih 50 meter ya. Saya agak lupa, tapi sekitaran 50 meteran. Terus untuk layar kalian bisa ngatur macem-macem. Ini kalian bisa lihat airflow-nya juga untuk pengaturan jok. Dan saya sukanya lagi, ini joknya kiri kanan ini sudah ada ventilatornya. Jadi pendingin jok, jadi kalian tidak mungkin kepanasan naik mobil ini.
Kemudian ada lagi yang saya suka di sebelah kiri ini ada tombol plus. Tombol plus ini kalau kalian tekan itu kalian bisa pilih-pilih seharusnya. Sorry, cut dulu. Di sebelah kiri ini ada tombol plus. Nah, itu kalau kalian lihat di layar, tombol plus ini bisa kalian custom. Nah, saat ini sedang saya posisikan di driving mode masuk yang sport. Atau kalian bisa custom untuk kamera 360. Jadi ketika kalian custom seperti itu, kalian pencet tanda plus, dia langsung akan berubah menjadi kamera 360. Ini lebih baik kita kembalikan. Lalu kalian di sini juga bisa mengatur untuk kendaraan ya. Ini sudah ada ambient light di sepanjang dashboard, kemudian ada di door trim juga. Mungkin karena terang ini tidak seberapa kelihatan, ini warnanya merah. Bisa kalian atur-atur juga seperti biasa lah ya. Warnanya juga bisa kalian ubah-ubah. Cuma ini memang saya belum terlalu hafal untuk bagian dalamnya ini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control yang belum kita coba juga. Ke bagian tengah sebelum itu bahan dashboardnya ini bahan empuk-empuk semua ya. Ini sudah dilapis kulit juga, ada jahitan-jahitan asli. Kemudian untuk glove box ini sudah soft opening tapi nggak terlalu besar. Di bagian depan ini ada kotakan ini sebetulnya ada head up display yang langsung mantul ke kaca, cuma mungkin nggak kelihatan di video ya. Di bagian tengah konsolnya tinggi, ada wireless charging di sebelah sini. Kemudian untuk transmisi dia model knob putar, sudah ada electric parking brake, sudah ada auto hold juga, dan di sini sudah ada 2 cup holder. Untuk armrest dia empuk, sudah dilapis kulit, ada jahitan asli. Bagian dalamnya ini lumayan besar, lumayan dalam, tapi ndak ada pendinginnya ya sayangnya. Lalu di sini kalau mungkin bisa lihat ini ada detail kunci, ini saya kurang tahu apa, mungkin ada teman-teman yang tahu, kalian bisa bantu dengan komen-komen di bagian bawah. Kemudian ini bagian tengah ini modelnya itu model floating sehingga ada tempat penyimpanan yang cukup besar di bawah sini. Di sebelah kiri sudah ada USB charging, di sebelah kanan ada 12 volt socket dan USB charging juga. Untuk pengaturan setir dia sudah bisa tilt dan teleskopik. Joknya sendiri kiri kanan sudah elektrik, cuma yang sebelah kanan lebih lengkap karena ada pengaturan lumbar support. Untuk spion tengah sudah auto dimming atau elektrokromatik. Sun visor sisi kiri kanan sudah ada card holder, sudah dilengkapi vanity mirror plus ada lampunya. Bagian tengah ada tempat kacamata, lampunya sudah LED. Terus ada SOS, tombol SOS yang nggak saya coba deh ya. Kemudian ini untuk, saya kurang tahu ini. Mungkin bisa kayak Hyundai mungkin ya. Tapi kita belum tahu. Sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof yang besar banget. Mungkin itu aja. Yuk langsung kita tes jalan mobil ini. Sambil jalan-jalan teman-teman lihat-lihat rumah, nyobain mobil ini, nggak afdol dong rasanya kalau nggak tanya-tanya atau ngepoin tentang mobil ini. Kebetulan di dekat saya ini sudah ada teman-teman dari pihaknya GWM, mungkin Vina bisa masuk ke kamera, bisa bantu di sini untuk menjelaskan. Halo. Wah, santai ya. Santai lah. Ini kan mobil masih baru ya. Nah, pasti teman-teman ini kan banyak yang kepo. Biasanya mobil-mobil baru banyak yang kepo. Kira-kira ini cara pembayarannya gimana? Terus mobilnya ini garansinya gimana? Ini kan mobil hybrid ya? Betul. Garansi mesin dan baterainya gimana? Terus nanti kalau ada yang minat pengen test drive, kontak ke siapa? Nanti bisa tolong dikasihkan nomornya. Buat yang udah lihat dari videonya tentang Hafal dari Chips Channel, bisa nih tanya-tanya dulu. Ini Hafal, ini komparasinya kita bisa kayak CR-V hybrid ya. Nah, ini itu harganya 800. Terus kita juga full ADAS ya kan. Jadi depan, belakang, kanan, kiri semua tercover. Setelah itu pembayaran mau cash bisa, kredit bisa, pakai bank apa aja aman. Lalu DP. Untuk DP biasanya orang-orang itu 20-30% ya. Cuman kalau mungkin mau 50 itu juga nggak apa-apa.
Garansinya gimana? Garansinya untuk garansi baterai karena ini hybrid, baterainya kita 8 tahun termasuk sama aki untuk baterainya. Nah, untuk warranty generalnya jadi kaki-kaki, mesin dan kawan-kawan kita di 7 tahun. Biasanya kan 5 tahun nih. Kita tambahin jadi 7 tahun. Ada batasan kilometer nggak itu? Ada. Untuk baterai maupun mesin? Betul. Biasanya batasannya sekitar 100.000, 150.000, kita punya tambahin lagi jadi 200.000. Untuk mesin Jadi itu ya? semua Semua? Untuk baterai? 200.000 untuk mesin sama baterai ininya 200.000 semua. Ada free tambahan untuk maintenance juga 3 tahun yang sudah include sama spare part dan labornya. Buat yang kepo bisa tanya Vina langsung di IG @elvina.gwm_jemursari atau langsung WA aja nih di 081 297 405 181. Ya teman-teman, ini kita sebelum jalan kita mau coba track back reverse. Ini agak mirip seperti punyanya BMW, jadi bisa baca sampai 50 meter. Kita tunggu bentar ya, ini ada mobil keluar soalnya. Anggap aja pura-puranya ini kita lagi masuk sebuah gang, jalannya agak berkelok-kelok. Terus ternyata di depan itu kita nemuin jalan buntu. Oke, cukup sampai sini. Nah, ini kita tekan ini, kita pindahkan ke R, langsung kita lepas saja. Nggak usah nginjak apa-apa, dia akan nyetir sendiri. Dan yang saya suka, dia bisa baca. Lihat, ini kita bisa dikembalikan ke belakang ke tempat kita semula. Ada meterannya loh. Jarang-jarang sih. Terakhir yang saya coba seperti ini itu BMW, tapi BMW tidak ada hitungan meteran seperti ini kalau nggak salah. Wow, nice sih. Dan ini mundurnya dia hati-hati banget ya. Ini cuma 3 km per jam aja jalannya. Agak lama memang, cuma daripada cepat-cepat tapi rasanya ngeri di hati, lebih baik seperti ini. Kita lagi ngerasain pakai Haval H6. Yang pertama saya rasakan ini dashboardnya ini kerasa rendah ya. Sampai-sampai kita bisa ngelihat kap mesinnya yang agak berleguk-leguk. Lumayan sih, nambah kesan gagah gitu ya. Kayak kita mbak mobil tinggi. Posisi duduknya pun ini enak. Ini saya suka sih, agak selonjor. Memang saya posisikan paling bawah. Kemudian lumbar sport juga bisa diatur-atur. Saya bermasalah dengan punggung biasanya, tapi nggak masalah. Di mobil ini lumbar sportnya bisa diatur. Terus pilar A-nya ini kelihatannya memang tebel ya. Ya memang tebel sih ini. Cuma kita sangat terbantu ketika melihat ke samping itu, karena model spion samping ini pedestal, jadi ada tambahan visibilitas sehingga membuat blind spotnya itu cukup minim. Visibilitas ke depan, ke samping aman semua. Cuma kalau kita lihat ke belakang itu memang agak kecil, tapi nggak masalah sih, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360, sehingga kalau kalian butuh visibilitas lebih, kalian bisa langsung tekan di sini, ada shortcutnya ini untuk kamera 360. Ataupun ketika kalian masukkan ke gigi mundur, dia sudah langsung kamera 360-nya tampil di layar. Di bagian samping ini juga kayaknya tinggi ya. Ini hampir sejajar sama bahu saya. Tapi anehnya ketika kita nyalip-nyalip gitu kayak enak aja sih. Kita bisa ngukur di samping. Mungkin karena ada ini ya, spion samping ini pedestal, jadi kalau kita mau lihat ke samping ini terbantu banget sih. Untuk tarikan nggak usah ditanya, ini mobil hybrid. Tenaga gabungannya 243 PS, torsinya 530, itu jambak banget sih. Mirip-mirip kayak mobil listrik lah. Kalau saya sih suka banget sih. Tarikannya enak, terus kita sempat lewat speed bump tadi. Itu masih cukup nyaman, meskipun rasa-rasanya ya travel suspensinya nggak terlalu panjang sih, tapi cukup empuk, cukup nyaman untuk kalian bawa sehari-hari. Nah ini di depan kita sudah menemukan polisi tidur yang kecil tapi terlalu tajam menurut saya. Ini bakal kita coba rasanya gimana. Oke. Wow. Ini saya biasanya coba mobil di sini tuh rasanya kayak terlempar ya. Ini nyaman banget loh.
Memang sepertinya travel suspensinya nggak terlalu panjang, tapi oke banget loh ini. Wow. Nah, ketika kalian putar balik juga terbantu kamera 360-nya langsung nyala. Jadi kalau mau ngukur-ngukur ini gampang banget, bahkan saya nggak usah ngelihat kamera 360-nya aja udah bisa ngepasin mobilnya. Suara-suara dari kolong juga teredam cukup baik. Ini jendela juga masih masih single, tapi suara samping ada motor gitu teredam cukup baik sih. Audio kita tadi juga sempat coba. Ini audionya nggak tahu mereknya apa, tapi suaranya masih cukup oke menurut kita ya. Seperti biasa kita mau coba siksakin mobil ini, tapi kita putar balik dulu. Sudah ada jalan yang sepi dan lurus seperti di depan. Seperti biasa kecepatan kita ambil 40. Jalan di depan sudah cukup kosong, di belakang kosong. Coba kita siksakin. Mantep sih, ini nurut banget. Jadi menurut saya ini memang masih ada itu ya, nggak bohong ya, ini memang mobil SUV cukup tinggi, memang masih ada limbungnya sedikit, tapi ini sangat terprediksi dan masih lengket banget. Meskipun bodinya agak ketinggalan dikit, tapi bannya itu rasanya masih napak banget. Jadi kalau kalian yang suka nyetir yang cukup ekstrim, apalagi tenaga mobil ini kan besar banget ya, kalian nggak perlu takut bawa mobil ini. Aman banget sih menurut saya, terprediksi. Cuma memang kali ini bener-bener kita first impression ya. Kita hari ini tuh datang ke open house, kita nggak prepare untuk nge-review Haval H6 ini. Tapi karena kita lihat, kita review, makanya tadi kalau di awal sempat agak kagok, ya mohon dimaklumi lah ya. Ini kita nggak prepare apa-apa, langsung kita coba mobil ini. Tapi meskipun nyoba cuma sebentar, yang saya rasakan ini mobil cukup oke sih, positif banget. Buat temen-temen yang bosen sama X-Trail, CR-V, Mazda CX-5, mobil yang itu aja, kalian bisa coba mobil ini sih. Jangan dilihat mereknya merek China, tapi kualitasnya oke punya sih. Bahkan saya bilang ini bisa bersaing dengan Mazda maupun Honda CR-V ya, karena X-Trail yang terbaru masih belum keluar ya. Ini suara perpindahan antara mesin dengan baterai itu ndak terasa sama sekali loh. Seperti kayak saya coba di X-Trail, terus tadi waktu beberapa kali kita coba kick down, kita tarikkan itu, suara mesin itu juga masuknya itu sayup-sayup. Yang saya coba di CX-5 itu ketika auto start stop engine-nya nyala, itu suara mesin masih cukup masuk, kemudian getarannya masih cukup mengganggu. Sehingga waktu pakai CX-5 itu sering saya matikan. Bayangkan Mazda yang merek lama masih seperti itu, tapi di Haval ini yang mungkin buat warga 62 ini masih merek baru ya, tapi bisa membuat mobil dengan kualitas yang sebaik itu. Sangat-sangat patut dipertimbangkan. Untuk sementara ini memang sih agak menyusahkan karena di Surabaya ini baru ada satu di Jemur Sari ya untuk dealernya ya. Tapi dengar-dengar tahun depan bakal ada satu tambahan lagi. Tapi kita masih belum tahu di mana. Mungkin kalian kalau pengen tanya-tanya langsung aja telepon ke marketingnya atau tanya ke showroomnya langsung. Tapi dengan adanya rencana untuk menambah dealer, kalian jadi akan dipermudah untuk melakukan servis pada mobil ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau mau beli mobil ini nanti servisnya susah apa, kalian nggak perlu khawatir karena memang sudah ada rencana penambahan jumlah dealer. Iya teman-teman, itu tadi first impression kita mengenai Haval H6. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut kita sih mobil ini oke banget. Patut kalian pertimbangkan ketika kalian mencari sebuah medium SUV. Kalau kalian bosan dengan CR-V, CX-5 ataupun X-Trail, kalian bisa melirik mobil ini. Terima kasih buat GWM Jemur Sari yang sudah memberi kita kesempatan untuk mereview mobil ini dalam waktu yang singkat. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata, salah perbuatan, atau sesuatu yang kurang berkenan bagi teman-teman semua.
Dukung kita dengan cara tekan tanda jempol ke atas kalau kalian suka dengan video kita, aktifkan tanda lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video kita yang terbaru, share video kita sebanyak-banyaknya, subscribe juga channel kita, follow juga sosial media kita. Saya Christian pamit undur diri, sampai jumpa di video-video berikutnya.